syukur alhamdulillah. Saya perlu panjatkan utang karena ini adalah provinsi yang satu-satunya saya tunggu. Saya pingin sekali ke Bengkulu karena saya belum pernah, dan ini melengkapi. Kemarin saya cerita sama Mas Andra, ini melengkapi perjalanan saya ke Indonesia. Baik, selama ini kami dengan teman di Bengkulu daring saja, sehingga alhamdulillah bisa sampai di Bengkulu. Ibu Kota Jurusan Keperawatan Pak Deriso selaku Kaprodi Tim Keperawatan di Curug, teman sejawat anggota atau ketua PPNI yang mengawal ya, karena setiap kali pengembangan di kurikulum pasti kami selalu bersama dengan organisasi profesi, dan juga saya tidak bisa mengenal satu persatu ibu bapak. Sebenarnya aktivitasnya juga sebagai staf pengajar, dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang, home saya di kampus Magelang. Saat ini saya sebagai penanggung jawab di pengembangan kurikulum di Asosiasi Institut Diplomatika dan Sarjana Terapan Keperawatan di IPK, sehingga bisa memenuhi undangan dari Pak Deriso khususnya untuk nanti melihat bagaimana kurikulum kita ke depannya. Atas nama IPK kami menyampaikan apresiasi atas inisiasi kegiatan hari ini, yang ini merupakan satu komitmen dari institusi untuk mengembangkan dan akhirnya akan meningkatkan kualitas dari lulusan. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi, dan sebetulnya kalau istilah tadi Pak Deriso menyampaikan wajib itu, kami tidak pernah menyampaikan istilah wajib ya. Jadi dari asosiasi di sini hanya mengawal gitu, karena kurikulum itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi ya. Hanya ada profil dan capaian pembelajaran lulusan itu yang harus kita sepakati waktu itu, dan sudah kita menyepakati. Kemudian karena Diplomatika itu pendidikannya, institusinya itu 450-an lebih, sehingga kami mengawal kualitas lulusan di Indonesia ini supaya sama begitu minimalnya, sehingga kita merumuskan kurikulum intinya yang nanti akan kita lihat bersama. Dan kurikulum itu harus dilengkapi oleh institusi atau program studi yang nantinya menjadi penciri yang tadi Pak Dirjen akan menurunkan itu dari visi yang nanti akan kita diskusikan di pagi hari ini. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak, dan juga di dalam pengembangan kurikulum khususnya ini tentunya tidak akan lepas dari visi. Dan kalau bicara tentang visi, sebetulnya visi itu hanya satu, yaitu visi institusi gitu. Hanya di dalam PTKes itu kebetulan saya tim asesor juga begitu, di sana ada visi keilmuan program studi, yang itu nanti harus ada keterkaitan antara visi institusi dengan visi yang dikembangkan oleh program studi, yang nanti turunannya adalah ke pengembangan mata kuliah maupun kompetensi lulusan. Dan kalau tadi ada permintaan dari Jepang, ini menurut saya sangat luar biasa, bagus gitu, yang harus ditindaklanjuti, yang nanti menjadi suatu penciri dari lulusan yang ada di Prodi D3 Keperawatan Curug ini khususnya. Hanya nanti barangkali kalau bicara kurikulum itu tidak hanya sekedar mata kuliah begitu ya, namun perlu disiapkan juga utamanya kepada para mahasiswa itu apakah siap nantinya untuk ke Jepang. Nah, ini yang pengalaman kami, kendalanya di situ. Jadi kita sudah menyiapkan dengan desain dan pembelajaran yang sedemikian rupa, namun ketika lulus mereka orang tuanya tidak mengizinkan lah, pasangannya tidak mengizinkan dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu strategi nanti bagaimana supaya match gitu antara kebutuhan di pasar kerja dengan yang kita siapkan. Jadi tidak mubazir istilahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai salam perkenalan saya. Nanti barangkali kita akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan visi misi kita secara global, secara umum ini. Mungkin sebelum itu kita mungkin sebagai bahan masukan juga nantinya adalah
tentang, mungkin ini bagus sekali saya pikir bahwa kita yang hadir di sini selain dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, juga ada dari stakeholder, dari pemakai, dari klinik dan sebagainya. Juga perlu kita perhitungkan ke depan itu serapan kita. Jadi bagaimana serapan lulusan kita ini ya di prodi keperawatan Curug ini, baik di dalam kita di sini di Rejang Lebong maupun di luar gitu kira-kira. Sehingga nanti dari itu kita bisa tahu lah secara umum sebenarnya apa sih masalahnya kira-kira gitu kan. Kalau memang serapan kita bagus gitu, artinya memang dibutuhkan oleh banyak oleh institusi tadi. Dan nanti kita bisa diskusi di sini nanti apa yang mereka butuhkan dari lulusan kita pun misalnya ada harapan dan sebagainya itu. Kemudian yang kalau terkait dengan visi misi ini ya karena diminta sarannya jadi ya harus dibeli gitu ya. Apalagi ini panitia sudah menyediakan lahan cukup luas sehingga mungkin diminta banyak sarannya seperti ya. Pertama terkait dengan visinya ya, saya pikir itu memang hak kita ingin menjadikan apa kita mungkin tergambar di visi, tapi saya melihat di misinya ini belum tergambarkan bahwa di sini kan di visinya ini ada kekhasan kita tuh adalah tentang keunggulan kegawat daruratan kata-katanya kan. Tapi di misinya tuh saya belum melihat di langkah yang mana, di misi yang mana yang menggambarkan itu. Artinya gini, kalau misalnya kegawat daruratan ini kita ganti dengan misalnya nih keunggulan perawatan lansia misalnya ke geriatrik, misi ini bisa kita pakai juga, ya kan? Kalau keunggulan kegawat daruratan ini kita ganti dengan yang lain lagi apa misalnya, tetap bisa dipakai misi yang ini. Artinya memang belum cukup khas. Kemudian yang kedua terkait dengan diantara misi-misi ini memang tadi disampaikan juga bahwa memang nanti dia harus bisa diukur gitu kan. Misalnya pembelajaran yang berkualitas, nah, nanti ada penjelasannya lagi walaupun tidak di sini. Nanti setelah visi misi kan nanti ada tujuan, ada sasaran, ada strategi dan sebagainya ya silakan. Tapi yang jelas intinya nanti yang berkualitas itu seperti apa, kualitasnya itu nanti ada ukurannya dan sebagainya gitu kan. Termasuk memanfaatkan penelitian. Jadi selama ini penelitian yang sudah dimanfaatkan seberapa banyak sih kira-kira? Kalau kita penelitian kan saya yakin kita banyak terus kan, dari mahasiswa maupun daripada dosen kita seolah luar biasa melakukan banyak penelitian. Tapi dari sekian banyak penelitian itu kita belum tahu tuh seberapa banyak yang sudah dimanfaatkan sejauh ini gitu kira-kira. Sehingga itu juga menjadi bahan dasar kita ke depan bahwa kalau sekarang ini katakanlah baru misalnya nih 80%, mungkin kita ke depan maunya 90% dan seterusnya. Pun yang lainnya pengabdian masyarakat tadi sudah disebut. Tapi saya ingin menyorot sedikit saja yang tentang yang kelima, melaksanakan tata kelola yang baik. Saya pikir seandainya ini tata kelola yang baik ini kan baik dia tercantum di misi ataupun tidak, dia memang harus dilakukan, gitu kan? Artinya kalau sesuatu itu memang sudah harus dilakukan, sudah include di kita semuanya pasti harus ingin tata kelola yang baik itu tidak perlu lagi dicantumkan di misi. Sama dengan kita punya kewajiban apel pagi tiap hari, kita punya kewajiban apel sore setiap hari jam sekian misalnya, itu karena sudah include di kita gitu. Tata kelola yang baik juga saya pikir sudah include, semua lembaga sudah pasti melakukan itu saja mungkin. Kemudian untuk kurikulum, walaupun saya tidak tapi intinya tadi disampaikan dari Pak Derisan bahwa kita punya kurikulum wajib kan yang tidak di kotak-katik lagi ya, itu memang apapun itu tetap harus dilaksanakan. Kemudian ada kurikulum tambahan tadi yang terkait dengan visi kita adalah tentang kegawat daruratan, mungkin ditambahkan di situ. Kemudian terkait juga dengan masa pandemi tadi, pelajaran yang pernah kita peroleh di 2-3 tahun terakhir ini bahwa kita ternyata tidak siap, bukan kita saja sih, se-Indonesia pun bahkan sedunia pun tidak siap dengan kejadian-kejadian mendadak seperti itu. Tapi ada satu lagi juga yang kekhasan kita saya pikir yang mungkin perlu juga kalau memang memungkinkan nanti dimasukkan di sini adalah bahwa kita ini secara geografis kan berada di ini nih, di daerah, di lokasi-lokasi gunung berapi gitu kan. Kita punya gunung berapi aktif Bukit Kaba ya, yang itu beda dengan daerah-daerah lain yang tidak punya itu gitu. Sehingga mungkin perlu juga tuh dipikirkan, kalau tadi narasumber mengungkapkan bahwa kita adalah daerah penghasil kopi yang kemungkinan juga penduduknya sebagian besar adalah pengopi ya, dan perlu juga nanti diteliti bahwa apakah ada hubungannya dengan penyakit-penyakit itu misalnya, apakah maka itu juga perlu kita dalami kondisi kita berada di posisi dekat dengan gunung berapi ini. Dan nyatanya gunung itu memang pernah
Dan bahkan beberapa kali kalau bergetar-getar itu kita merasakan itu. Kalau meletusnya pernah kita ingat mungkin di tahun berapa dulu? 1979 ya pernah ini. Nah, sehingga seandainya itu nanti terjadi lagi, siapkah kita atau lulusan kita ini nanti untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu, situasi bencana, pasca bencana gitu kan, baik secara individu maupun secara populasi. Itu aja mungkin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keunggulan kegawat daruratan menuju global tahun 2025, di sini sih sudah ada dibuat di misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi untuk menuju global ini adalah, kalau saya yang terpenting adalah penguasaan bahasa. Karena sampai saat ini saya belum tahu kalau di Poltekkes mungkin sudah ada kelas bahasa Inggris mungkin khusus. Jadi kalau saran dari kami membuat kelas khusus untuk bahasa, jadi ada mungkin ekstrakurikuler atau mungkin dimasukkan di kurikulum wajib agar mahasiswa kita menguasai bahasa Inggris secara pasif dan aktif. Karena pengalaman secara pribadi, saya ini memang kelemahan saya di dalam bahasa Inggris. Jadi tahun lalu saya ada kena COVID, susah, tidak ada oksigen. Jadi saya mau mengajukan bantuan oksigen, semua sudah ada jalurnya, tapi saya kelemahannya di bahasa Inggris gitu. Tapi memang tetap tercapai dengan translate dari Google gitu ya. Jadi ini saya alami sendiri gitu. Susah sekali kita melakukan hubungan ke luar negeri kalau memang kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Jadi memang kalau untuk sekarang perkembangan teknologi mungkin dari Google, dari apa kita bisa belajar sendiri, tapi alangkah baiknya ini dimasukkan di dalam kurikulum. Jadi benar-benar mahasiswa ketika lulus dari sini minimal berapa persen mereka bisa aktif menggunakan bahasa. Oleh paslon tadi bahwa tadi kita diberikan untuk memberikan saran, saya mencoba memberikan saran. Untuk visi mungkin sudah bagus, cuma barangkali saya mencoba menambahkan di ada kata cerdas gitu. Jadi menghasilkan perawat yang cerdas, terampil dan kompetitif dan seterusnya. Jadi ada kata cerdas gitu. Kemudian terkait misi, karena arahnya adalah ada kata terampil, berarti dari prodi keperawatan maksudnya harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan untuk menuju mahasiswa itu terampil. Karena dalam misi, dimasukkan dalam misi. Kemudian terkait kurikulum, saya melihat atau mengalami terkadang teman-teman perawat kita ada satu hal, dia memang mungkin terampil, cerdas, tapi ternyata ada satu hal yang kekurangan. Misalnya dalam melayani pasien atau yang berkunjung ke rumah sakit itu ada katakanlah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dalam etika pelayanan. Ini saya belum melihat atau barangkali masukkan dalam kurikulum untuk lebih meningkatkan mengenai etika ini. Karena ini nampaknya sepele ngomong gitu ya, ngomong. Tapi dalam hati para pasien yang menerima itu kadang-kadang tersimpan dalamnya. Dan ini akan mengurangi, katakanlah kalau dari rumah sakit itu mengurangi kunjungan nantinya arahnya. Kemudian yang ada satu lagi, saya setuju dengan rencana dari Poltekkes Bengkulu mengenai memasukkan kurikulum terkait bencana, karena memang ini sangat baik sekali, dan dalam proses akreditasi juga itu sangat masuk dalam penilaian mengenai bencana ini. Dan ini memang bencana ini katakanlah peran daripada perawat atau nanti yang akan disediakan oleh Poltekkes keperawatannya sangat menunjang sekali. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dijadikan visi, ya silakan saran dan masukannya Bapak Ibu. Ini yang mungkin yang lebih banyak
karena pelakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dari paparan dari Pak Dery, kemudian termasuk untuk mencermati serap ini yang sudah dibangun itu ke Jepang, spesifikasinya adalah untuk lansia atau gerontik. Saya rasa mungkin kalaulah untuk kegawat daruratan ini masih perlu untuk untuk dilanjutkan, mungkin kegawat daruratannya ini lebih spesifiknya ke gerontik. Jadi pas. Jadi kalaulah kegawat daruratan tadi sudah kurikulumnya dibahas menjadi kurinti, kurikulumnya wajib di kurikulum nasional, maka tingkat prodi pun juga mungkin lebih menspesifikasi bahan kajiannya ke arah gerontiknya. Saya rasa mungkin itu kalau yang dari pemikiran kami, bahwa keunggulannya ini lebih spesifiknya bukan hanya kegawat daruratan saja, namun spesifiknya adalah ke arah gerontik. Jadi lebih pas kayaknya dengan serapan alumni yang selama ini yang dipasarkan ke luar negeri. Saya rasa demikian, Bu Moderator. Sisi institusi ya, berarti harus ada globalisasinya. Terus keilmuan prodi sekarang itu kita diminta mendukung transformasi Kemenkes. Jadi memang di transformasi itu ada beberapa layanan primer yang harus kita dukung. Salah satunya tadi ke medical bedah juga bisa. Kemudian yang lama apa tadi? Yang lama gawat daruratan juga masih boleh, nggak masalah itu. Karena memang dari transformasi itu untuk layanan primer itu ke arah sana. Mungkin kita perlu juga kalau memang nanti kita mengarah ke gerontik, nah mungkin kita spesifikkan ke situ nanti gawat darurat pada fokus ke gerontiknya, mungkin kalau mau mengarah ke sana. Jadi kita mengakomodir semua gawat daruratnya dari kebutuhan Kemenkes, gerontiknya untuk mendukung globalisasi karena untuk ke Jepang dan sebagainya. Saya rasa itu nggak masalah, itu disesuaikan. Iya. Ya kalau saya itu. Kita mengeluarkan pendapat kita kan. Tadi yang saya garis bawahi dari Pak Heru itu, kalau terlalu spesifik nanti apakah semuanya siap gitu ya, spesifik ke gawat darurat kita mengabaikan nanti permasalahan ke depan ada pandemi lagi, ada itu lagi, kita nggak siap untuk itu. Kemudian tadi Pak Kamto, Pak Kamto ya, teman saya tuh di belakang tuh ada apa masalah kalau kegawat daruratan bisa ke sini bisa ke situ katanya. Nah, tadi masih umum tadi kan yang saya tangkap. Nah, kemudian dari Pak Agung juga apa tadi tentang mendukung program Kemenkes. Jadi kalau saya pikir saya setuju dengan Pak Heru tadi. Jadi jangan terlalu spesifik. Kita unggul tapi tidak spesifik. Nanti kalau terlalu spesifik lulusan kita nggak laku, ya. Giliran nanti sudah siap merawat gerontik semua, orang rumah sakit Curug nggak mau, pasiennya bukan hanya gerontik, Ibu Yosi juga nanti nggak dipakai nih, spesialis anak sekolah 6 tahun ya. Jadi saya kira jadi kita perlu mengambil jalan tengah mungkin ya untuk kurikulum ini tetap unggul tetapi tidak terlalu spesifik. Unggulnya itu mungkin fasilitasnya lengkap, labnya bagus gitu kan, orang mau sekolah sini gitu kan. Atau nanti tetap unggul karena dosennya spesialis jiwa ada, spesialis anak ada, medical bedah bakal S3 misalnya ya, dosen epidnya ada walaupun di kurikulum belum ada misalnya kan. Nah jadi saya pikir saya setuju Pak Heru,
Jadi kita cari hari ini yang unggul tapi tidak terlalu spesifik, jadi supaya nanti bisa mendukung lulusan kita nanti laris gitu kan. Oh mau di Kemenkes ada ini lulus masuk gitu kan. Nah, tapi kalau orang lihat di Kemenkes lulus ini, tapi kita disuruh melakukan kegiatan surveillance nggak tahu, arti surveillance nggak tahu. Nah nanti kan kita nggak lulus, nanti kita kan nggak bisa diterima. Jadi itu kalau pendapat saya unggul, walaupun tidak spesifik unggulnya di mana, unggul secara umum mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun seberapa besar sih lulusan kita yang bekerja di industri tambang itu kan harus nyambung gitu. Jadi kalau memang mayoritas gitu, kita bisa itu kita unggulkan. Dan itu mengapa harus dilakukan Monef? Karena kebutuhan tadi kalau Pak Dery kan ambilnya yang luar negeri gitu ya. Kebutuhan industri pun juga mungkin tahun ini membutuhkan, namun tahun besok lagi sudah cukup, ditutuplah, mereka nggak butuh lagi. Itu perlunya Monef dalam perumusan visi dan unggulan prodi. Sehingga tahun ini kita membekali K3, namun tahun depan kita ganti yang keahliannya lain, tidak masalah begitu, karena sesuai dengan hasil Monef kita gitu. Jadi tidak statis gitu. Ya. Itu Pak yang bisa saya berikan masukan. Misalnya mahasiswa belajar di sistem persarafan gitu ya, ini mereka langsung mensimulasikan, mempraktekkan bagaimana menggunakan cara menguji saraf kranial, kemudian yang 12 itu. Nah, ini yang bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran, maka mata kuliah ini itu ada juga praktikannya. Praktikan nanti bisa dilihat dari kurikulum itu bagian-bagian mana yang perlu dipraktikkan begitu. Kemudian patofisiologi pendekatannya saya kira kita perlu ingat gitu ya, bahwa keperawatan itu melihat permasalahan dan merumuskan masalah pasien itu berdasarkan respon pasien. Nah, respon pasien itu bisa kita lihat terjadi perubahan ketika terjadi proses infeksi, peradangan, kemudian terjadi trauma, terjadi degeneratif, kan begitu. Pandangannya seperti itu, atau dimensi membreakdown permasalahannya. Sehingga misalnya sistem pernafasan terjadi peradangan atau infeksi, itu akan terjadi reaksi seperti apa, akhirnya batuk produktif dan sebagainya. Kemudian kalau di pencernaan bisa terjadi diare dan sebagainya. Ini yang perlu dielaborasi di dalam mata kuliah patofisiologi. Sehingga nanti ini akan mendasari pada keperawatan klinik, misalnya belajar di KM. Ya, menambahkan tambahan mata kuliahnya nanti di bagian kelompok mata kuliah yang mana gitu ya. Kemudian untuk pengembangan KPT-nya menggunakan Excel yang ini. Kita coba exercise sekarang berapa SKS gitu ya, mata kuliah yang Ibu Bapak kembangkan. Misalnya satu contoh saja, kita pakai contoh saja. Misalnya akan dikembangkan mata kuliah apa? Gawat darurat, tadi sudah ada di inti itu. Yang lain apa misalnya? Gawat darurat, sebutan lain apa selain gada? Bahasa asing. Bahasa asing. Bahasa asing elektif. Ya. Oke, bahasa asing misalnya. Nah, ini bahasa asing itu apa saja yang dipelajari? Mungkin agak sulit ya. Jangan bahasa asing, yang mudah aja. Apa?